Selamat malam, Mas Yusa Farhan. Selamat malam, Mas. Ya, Mas Yusa, kira-kira apakah akan ada perubahan sikap politik yang signifikan dari Partai Nasdem ya terhadap dukungannya kepada pemerintah pasca penetapan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka? Ya, saya kira kan Nasdem pada posisi pasrah dalam tanda kutip ya, kalau kemudian Presiden melakukan reshuffle terhadap Menkominfo karena tersangkut masalah korupsi. Saya kira dari awal pada saat Nasdem mengambil keputusan politik untuk mencapreskan Pak Anies kan tentu dengan pertimbangan utama kepentingan elektoral partai. Dan seluruh konsekuensinya tentu saya kira Nasdem sudah berhitung, kalaupun pada akhirnya misalnya katakanlah mengambil pilihan politik yang ekstrim, berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi, saya kira justru Nasdem akan bisa lebih optimal lagi untuk mengeruk potensi pemilih ya, atau menaikkan elektoral partai, karena memang sebetulnya yang diharapkan publik kan Nasdem menjadi partai yang lebih kencang lagi, karena Nasdem bersama PKS dan Demokrat kan sudah mendeklar diri sebagai bagian dari koalisi yang mengusung narasi-narasi perubahan. Nah, saya kira memang sulit untuk tidak mengatakan bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Sekjen Partai Nasdem ini berdiri sendiri dan terpisah dari peristiwa-peristiwa politik. Apalagi kita tahu hubungan panas dingin antara Pak Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Ini kan memang sudah tampak ya, dan terlihat ketika Nasdem mengambil sikap atau pilihan politik yang berbeda dengan Presiden Jokowi saat mencapreskan Pak Anies Baswedan. Nah, saya kira panas dingin hubungan Pak Jokowi dengan Nasdem ini kan mencapai klimaksnya pada penetapan tersangka Sekjen Partai Nasdem, dan saya kira ini bukan kali yang pertama ya, karena Sekjen Partai Nasdem sebelumnya kan juga pernah tersangkut masalah korupsi gratifikasi, sekalipun itu sudah selesai, tetapi paling tidak memang Nasdem saya kira menyadari konsekuensi yang diterima dalam tanda kutip ketika mengambil pilihan-pilihan politik yang berbeda. Dan kita lihat kan memang Pak Jokowi merasa tidak happy ya dengan pilihan politik Nasdem. Saya kira sebagai pengantar itu, Mas. Iya, tapi lagi-lagi ini dikaitkan dengan intervensi karena pandangan politik yang berseberangan, dukungan politik yang berseberangan. Nah, apakah ini juga akan semakin memperuncing hubungan kedua tokoh ini, baik Pak Jokowi ataupun Pak Surya Paloh? Iya, kalau melihat statement atau apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Surya Paloh kan sangat tampak ya bahasa-bahasa duka yang cukup mendalam lah kaitannya dengan penetapan Sekjen Partai Nasdem sebagai tersangka. Saya kira itu menjadi indikator bahwa memang kalaupun pada akhirnya hubungan antara Pak Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh tidak bisa direhabilitasi kembali, ya saya kira memang konsekuensinya Partai Nasdem harus siap berada di luar barisan pendukung pemerintahan Pak Jokowi alias menjadi oposisi. Saya kira dengan mengambil positioning yang tegas, justru Nasdem sangat pas ya, karena core-nya memang di situ kan. Ketika Nasdem mendeklar diri sebagai partai yang mengusung narasi-narasi perubahannya, memang menurut saya dari awal saya katakan sebaiknya memang Nasdem berada di luar kabinet supaya kepentingan utama atau kepentingan elektoral Partai Nasdem ini bisa menjadi lebih terkonsolidasi dengan baik sehingga bisa berpotensi mengerek perolehan suara Partai Nasdem. Saya kira kalau melihat dari hubungan antara legislatif dan eksekutif selama pemerintahan Pak Jokowi kan nyaris memang tidak ada kekuatan oposisi yang memainkan peran strategis dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, monitoring, dan alat kontrol terhadap berjalannya kekuasaan dan pemerintah. Nah, PKS dan Demokrat juga saya kira kalaupun mengambil peran dalam oposisi kan kita lihat belum cukup maksimal. Nah, saya kira Nasdem bisa masuk ke ranah itu ya, mengambil garis atau positioning politik yang cukup tegas. Karena kalau bicara soal benefit atau kepentingan-kepentingan yang lain, saya kira Nasdem kan sudah menikmatinya dan itu sudah dimulai sejak pemilu 2014. Artinya selama pemerintahan Pak Jokowi ini sebetulnya kalau bicara soal
benefit atau kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan elektoral, ya saya kira Nasdem kan sudah menikmatinya itu ya dari sejak 2014 sampai sekarang ini. Kalaupun sekarang harus mengambil sikap yang tegas, justru memang yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat saya kira bagaimana mendetailkan lagi narasi perubahan yang lebih detail lagi, yang lebih konkret lagi, termasuk juga bagaimana upaya-upaya solutifnya. Kan semua narasi perubahan itu kan mensyaratkan atau mengandaikan adanya upaya korektif atau upaya evaluatif terhadap program-program pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini. Saya kira itu, Ya. Pak.